Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, Alhamdulillah kita sudah masuk di hari keempat ya. Tidak terasa ya sudah hari keempat kita di kelas jualan Instagram. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal ilmu buat Ramadan nanti, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau nggak salah hari Jumat, insya Allah kita sudah masuk di 1 Ramadan. Jadi apa yang hari ini saya share, apa yang hari ini sama-sama kita akan pelajari, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan nanti pas di Ramadan. Oke, kalau hari pertama kita sudah bahas tentang optimasi, apa goals-nya, KPI-nya seperti apa, dari yang kondisi yang saat ini menjadi kondisi yang kita inginkan mau seperti apa. Ada 3 ukurannya, yaitu penambahan follower, kemudian apalagi namanya konsistensi postingan, kemudian engagement rate, dan berapa pertumbuhan leads. Maka di hari kedua kita belajar, kemarin itu kita belajar tentang jenis-jenis konten yang apa yang harus kita lakukan di Instagram ya. Contohnya saya sudah share, nanti ada 10 konten, jadi 10 konten ini kita akan praktekkan mulai hari ini ya. 10 konten yang kan kemarin belum ada postingan, kita belum belajar cara postingnya seperti apa, kapan waktu tepat kita posting gitu, itu belum kita pelajari. Nanti hari ini kita akan share. Kemudian hari ketiga itu kita belajar caption. Kenapa kita fokuskan caption? Sebenarnya saya mau gabungkan, awalnya saya mau gabungkan caption dan hashtag. Cuman caption ini kayaknya seru kalau kita latihan gitu, biar gampang gitu. Kemudian hari ini saya coba gabungkan 3 materi, materi hashtag, materi waktu manajemen posting, kapan waktu yang tepat buat posting, sama bagaimana caranya kita bisa kita schedule postingnya, di schedule menggunakan tools gratisan gitu. Nanti kita akan share toolsnya. Baik, saya langsung masuk di materi. Ini kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Nah, apa sih sebenarnya hashtag itu? Nah, hashtag itu adalah fungsinya ada 4 sebenarnya ya. Yang pertama adalah sebagai tanda ya, penanda tentang isi dari sebuah konten agar bisa dicari. Jadi biasanya kalau orang-orang misalnya gini, saya lagi cari kurma misalnya, maka biasanya hal yang paling mudah untuk saya lakukan sebagai seorang pemula di Instagram maupun seorang yang sering main Instagram adalah mencari di search. Kalau saya nggak hafal, kalau saya nggak tahu ini akun yang jualan ini akun siapa, maka biasanya saya ketik langsung kurma gitu, jual kurma atau grosir kurma, itu saya ketik di Instagram, maka akan muncul semua foto-foto, semua konten yang berhubungan dengan kurma itu sendiri. Nah, itu dia. Jadi semua yang menggunakan hashtag, misalnya hashtag grosir kurma, maka itu akan menjadi penanda gitu, bahwa ini adalah foto yang berkaitan dengan kurma gitu, tentang grosir kurma. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsi hashtag itu adalah sebagai pengelompokan konten. Nah, misalnya di beberapa jualan, dari beberapa produk teman saya, dia jualan misalnya gamis gitu, gamis yang dia jual itu misalnya warnanya macam-macam, misalnya ada warna hijau, warna merah gitu, warna kuning, maka dia bisa kelompokkan misalnya gamis syar'i hijau, hashtag gamis syar'i merah gitu. Jadi semua yang gambarnya yang hijau, yang merah, yang itu bisa terkelompokkan dengan baik seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kunjungan. Nah, dulu bahkan sekarang sih sebenarnya, nanti saya perlihatkan case-nya. Biasanya kalau kita menggunakan hashtag yang tepat, kadang-kadang akan mendapatkan kunjungan atau akan mendapatkan traffic ekstra dari
volume pencarian. Jadi misalnya kita follower kita masih 100 atau 200, tapi kita menggunakan hashtag yang tepat, yang kebetulan hashtag itu banyak yang lagi cari, misalnya waktu kemarin hand sanitizer misalnya, hand sanitizer atau masker, kita pakai hashtag masker, atau kita pakai hashtag jual masker murah misalnya. Nah, kita punya akun Instagram cuman followernya 100 gitu, tapi gara-gara hashtag jual masker murah atau jual hand sanitizer murah, itu tiba-tiba orang banyak yang kunjungi gitu. Nanti ada sebentar contoh ya, contoh yang mana itu traffic kunjungan yang banyak gitu. Seperti itu ya. Jadi hashtag ini sepanjang akun kita tidak dikunci ya, sepanjang akun kita tidak digembok, maka orang bisa menemukan foto kita gitu. Orang bisa menemukan konten kita lewat pintu hashtag itu sendiri. Nah, berikutnya adalah jangkauan. Jangkauan ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika orang sudah masuk di konten kita, maka itu sudah hitungannya adalah ini dapat jangkauan tuh gitu, bisa dapat kunjungan dan dijangkau oleh banyak orang seperti itu. Nah, kita coba contoh ya. Nah, ini dia, ini akun, nggak kelihatan ya. Sebentar. Bentar ya, saya sedikit salah nih. Taruh di sini benar. Masih Instagram. Oke. Tadi kita sampai di case-nya ini. Basyar. Ini udah kelihatan ya ininya? Oke, ini kelihatan ya. Nah, ini perhatikan nah, ini dia nama akunnya adalah Definers. Oh, sorry. Kita pakai pensil yang ini aja. Ini dia nama akunnya adalah Define Style. Oke, Ibu bisa lihat kan ininya? Oke. Bisa kelihatan. Oke, kelihatan ya. Jadi di sini kita lihat di sini followernya. Coba dicek followernya. Ini. Oke, kita lihat followernya kita lihat pengikutnya cuma 34 ya. Nah, 34. Nah, dia melakukan postingan. Ini ada postingannya. Perhatikan ya hashtagnya. Jadi dia menggunakan hashtag Mukena Nagita Les. Ini hashtagnya, terus ini juga hashtagnya, ya.
Nah, di sini followersnya 34. Nah, kita lihat pas ketika mengecek ininya ya, lihat. Kita cek. Tadi kan followernya berapa ya tadi? Followernya tadi 34. Nah, dari postingan tadi sebentar ya. Nah, dari postingan tadi kita lihat akunnya itu dikunjungi 263, dijangkau ya. Dijangkau 263 reach. Lalu ada yang mengunjungi profilnya gitu. Jadi mendapatkan profil visit 79. Setelah dicek, nah kok bisa ya? Ini followernya tadi kita lihat, followernya cuma 34 gitu. Nah, ketika dicek ternyata yang mendapat jangkauan yang terbanyak itu adalah dari hashtag. Nah, inilah hashtag yang dibahasakan adalah hashtag yang tepat gitu. Karena dia menggunakan tadi hashtag-hashtag yang tertentu akhirnya mendapatkan jangkauan ekstra. Jadi ini kemarin yang waktu ngobrol sama yang punya akun, dia sudah closing dari sini ya, dari followernya cuma 30-an, tapi hashtag-nya tepat dan akhirnya closing seperti itu. Nah, coba kalau kita tadi lihat komposisinya adalah ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah hashtag pencarian, kemudian hashtag jualan, lalu hashtag branding atau merek. Nah, ini bisa nanti Bapak Ibu buat kelompok khusus, jadi ada 3 kelompok, ada 3 komposisi. Nanti yang pertama Bapak Ibu buat hashtag pencarian, hashtag pada umumnya. Nah, gimana caranya mendapatkan hashtag pencarian dan hashtag jualan? Nah, ini bisa Anda pakai riset di sini. Nah, contohnya tadi saya coba contohkan kurma. Ketika kita ketik kurma, nah, ini contohnya ya, dapat hashtag kurma. Nah, perhatikan ketika mengetik hashtag ya, kurma ini hashtag kurma. Ini agak slow ya sebenarnya ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ada sekitar 523, 256 postingan. Artinya apa? Ini bukan orang yang cari, tapi ini orang hashtag kurma ini ada sekitar 200-500an postingan yang menggunakan hashtag kurma itu sendiri. Artinya volume postingannya besar seperti itu. Nah, yang Anda perlu lihat adalah yang di bawahnya. Nah, ini dia. Yang relate dengan hashtag ini. Carilah hashtag-hashtag yang relate, tapi yang masuk di produk kita, misalnya apakah harganya murah, oke, murah, silahkan diambil, berarti dia masuk di hashtag jualan gitu. Jadi kan tadi 3 komposisi. Komposisi pertama adalah pencarian, kemudian jualan sama branding. Nah, kalau kurma sama kurma ajwa itu kurma enak, ini sebenarnya hashtag pencarian gitu. Jadi gitu sudah masuk, ada kata-kata buying keyword, kata-kata jualan, misalnya grosir materi grosir kurma, ini bisa masuk di jualan. Grosir kurma halas, bisa masuk di pencarian. Jadi silahkan Anda gunakan related hashtag yang menurut Bapak Ibu semua itu pas dengan produk kita seperti itu. Jangan juga bikin kurma madu padahal nggak jualan kurma madu gitu ya, itu bahaya. Oke, itu lanjut lagi. Nah, itu tuh hashtag. Jadi silahkan buat cari hashtag yang berhubungan dengan produk kita. Dengan caranya seperti itu. Caranya cari di hashtag di HP-nya, nanti praktek pakai HP atau pakai laptop. Ketik saja hashtag umumnya dulu. Misalnya tadi ada yang jualan makanan, misalnya catering, hashtag catering Jakarta gitu. Misalnya hashtag Jakarta, nanti turun ada related di situ. Silahkan ambil yang bagian situ. Berapa banyak sih hashtag yang kita bisa posting di Instagram kita?
dulu waktu-waktu kemarin apa namanya beberapa tahun yang lalu itu kan semakin banyak semakin bagus, tapi sekarang sudah kena shadow ban, artinya kalau terlalu banyak hashtag juga bakal diblokir. Jadi nggak usah terlalu banyak, 5 atau 10 tapi semuanya by riset gitu. Semua kita bisa cek apakah hashtag ini apa namanya menurut kita relevan atau relate dengan foto kita. Jadi jangan misalnya Anda jualan kurma tapi Anda masukkan hashtag di situ, hashtag hand sanitizer, hashtag masker, itu sebenarnya salah besar. Itu orang pasti tidak akan namanya tidak relate gitu, tidak cocok dan tidak relevan. Jadi ambil hashtag-hashtag yang berhubungan dengan yang relate dengan hashtag-hashtag utama kita. Kemudian bisa juga mencari dengan menggunakan keyword tool IO. Saya ketik ya. Keyword tool.io. Ini. Nanti Anda bisa ketik, kemudian cari yang Instagram, kemudian ketik kurma, lalu bahasa Indonesia, nanti muncul 5 besar. Ini kan gratisan, jadi ini Anda bisa ambil kurma ajwa murah, 22.000, ini kurma ajwa 103.000, kurma duha, ternyata ada juga cari yang kurma duha, kurma muda, kurma apa nih kurma kurma NCI mungkin ya. Ya seperti itu. Jadi Anda bisa lihat juga di sini dan riset di sini. Itu untuk materi hashtag. Nah, berikutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu kapan waktu kapan sih cocoknya kita menggunakan kita posting di Instagram. Nah, kalau sebenarnya ada dua. Yang pertama kita cek komputer kita, yang kedua bisa kita cek lewat insight dari Instagram kita. Nah, kalau dari apa namanya dari komputer, sisa teman-teman nanti pantau komputernya, komputer yang tentunya yang secara sosial media, secara Instagram lebih bagus daripada kita, karena dia sudah punya konsep atau tim digital marketing ya. Jadi Anda input ke dia, lihat, pantau setiap hari dia posting jam berapa, ya, dia posting tentang apa, materinya apa, promonya apa, gitu. Jadi posting tentang apa, materinya apa, promonya apa, Anda catat, kemudian pantau, gitu. Misalnya Senin, oh dia selalu posting kuis, jam berapa? Jam 7, berapa kali posting? Oh cuma 2 kali posting, Anda ketik, ada apa, Anda riset, gitu. Nanti Anda bisa ATM lah, gitu, amati tiru modifikasi. Jadi Anda bisa menggunakan jamnya, tapi jangan bersamaan pas posting. Misalnya jam 7, Anda posting setengah jam berikutnya atau 1 jam setelahnya, gitu. Jadi Anda posting gitu. Kenapa kita mengikuti komputer kita? Karena dia sudah riset, gitu. Dia sudah tahu kapan followernya, kapan jam-jam efektif buat dia, gitu. Kita ikutin aja di situ. Itu. Yang kedua, kita bisa menggunakan insight dari Instagram kita. Saya coba cek ya di sini apakah bisa di HP saya. Ternyata nggak bisa ya. Saya mau tampilkan ini nggak bisa Instagram ya. Screen, bisa. Screen dulu. Screen. Ini bisa nggak di screen Instagram kita dari HP?
Mana ya? Screen. Nggak bisa ya. Saya cari yang bisa di screen Instagram, nggak bisa ya. Oke. Berarti saya screenshot ya. Bentar. Saya screenshot dulu Instagramnya. Nah, nanti pakai ya. Nanti kalau bisa mau praktek langsung, ini ada di profil Instagram Anda. Nanti ada muncul insight. Insight. Kemudian kita cek di audience. Di audience. Screenshot dulu ya. Oke ya, ini dia. Nanti cari yang bagian setting ya. Nanti masuk di profil Anda, terus 3 titik di atas ya. 3 titik di atas itu yang ada di sini ya. 3 titik di atas, terus pilih yang insight. Seperti itu. Nanti ketemu ini. Nanti ketemu yang ini. Pilih yang audience. Pilih yang audience. Seperti itu. Terus turun scroll ke bawah sampai ke bawah mentok. Nah, itu ada tulisan followers. Nah, perhatikan di situ, ini ada jam. Ini harinya. Nah, ini Anda bisa cek yang paling biru itulah hari follower kita yang paling banyak gitu, yang istilahnya lebih banyak online di situ gitu, yang lebih melihat postingan kita di situ. Jadi di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, itu ada 3 hari itu yang agak padat di situ. Ini kalau untuk harinya. Nah, kalau untuk yang jamnya, jam berapa, itu ada di sama ya. Nah, di sebelahnya. Jadi kita bisa cek yang ini, horse. Nah, di situ ada jam 12, jam 3, jam 6, jam 9, jam 12. Nah, kita cek. Ternyata waktu hari Senin, ini Sunday ya, hari Senin itu, ternyata jam follower saya itu paling banyak aktif di jam 9. Jam 9 itu maksudnya antara jam 8 sampai jam 10 malam. Terus yang kedua di jam 6. Nah, ini Anda bisa catat setiap harinya. Nanti digeser lagi ya, ini digeser lagi. Hari apa lagi, jam berapa gitu. Anda bisa
posting di situ. Oke. Sudah. Oke, jadi ada dua cara tadi. Cara yang pertama adalah menggunakan komputer, yang kedua adalah pakai internal insight kita, seperti itu. Nah, nanti silahkan dicatat jam-jam berapa sih follower saya ini. Misalnya, paling banyak jam 8 sampai jam 9, maka schedule atau agendakan postingan jam-jam seperti itu. Kemudian siang misalnya, agendakan di siang. Misalnya dia banyakkan di pagi, kan agendakan di pagi. Dari semua tadi jam-jam yang hari-hari yang paling banyak, nah ambil yang satu hari ya, ambil yang satu hari itu yang yang tertinggi itu gunakanlah untuk postingan-postingan yang berbentuk promosi. Nanti di postingan-postingan di hari lain Anda bisa pakai untuk yang tadi misalnya lebih ke awareness gitu, misalnya foto-foto produk yang lain gitu. Nanti kalau pas yang paling banyak-banyaknya aktif di situ di follower kita, di audiens kita, maka itulah yang akan diperbanyak nanti postingannya. Di postingan tersebut yang hard selling seperti itu, yang ada promosinya. Oke. Nah, yang terakhir bagaimana caranya schedule? Nah, saya ada tools. Saya share lagi ya. Namanya API. Ya, nanti saya buatkan ininya ya, saya buatkan tutorialnya. Gimana caranya posting jadi nama ininya adalah API. Ini tulisannya. Nah, ini dia. Schedule-nya begini. Oke. Saya perlihatkan lagi. Nama tools-nya adalah aplikasi API. Ya, ini dia modelnya seperti ini. Oke, perhatikan ya. Nah, ini dia postingan namanya API. Kemudian schedule-nya di sini ya. Dia bisa schedule. Nanti ketika kita klik schedule, nanti ini bisa meng-schedule secara, ini ada bulk ya. Ini ada bulk schedule, itu berarti kita siapkan banyak postingan, lalu nanti di schedule sendiri. Bisa juga IGTV, bisa story, bisa repost, bisa dari foto kita atau dari preview kita seperti itu. Ini contoh yang sudah terposting yang habis terschedule. Gitu. Kalau aman tidak aman, ini termasuk aplikasi yang kedua yang saya dapat rekomendasi dari teman sih. Ini postingannya cuma 10. Kalau free 10 postingan per hari. Per bulan, sorry. Kita dapat free postingan, free schedule, sorry ya, selama sebanyak 10 schedule gitu. Free. Kalau yang berbayar, saya kurang tahu berapa. Saya pakai yang free aja gitu. Ini kalau bisa Anda menggunakan API, atau bisa juga menggunakan apa lagi namanya ini, lupa lagi. Jadi ada dua sih, satu bisa dipakai itu apa lagi namanya,
Duh, kok lupa saya. Nanti saya ingatkan di grup ya. Nah, itu. Tapi yang kedua ini, kalau yang kedua ini bisa kita gunakan pakai aplikasi lewat HP. Tapi yang satu itu kita bisa lebih enak, lebih cocok kita pakai di laptop PC. Seperti itu. Ini salah satu aplikasi yang saya gunakan kemarin ya. Saya dapat rekomendasi dari teman juga dan cocok karena gratisan ya, jadi saya gunakan seperti itu. Oke. Mungkin segitu ya materi dari saya. Silahkan kalau ada mau bertanya, silahkan. Bukan Facebook Creator, bukan. Apa ya? Lupa juga namanya. Monggo, ada yang mau bertanya, silahkan. Oh tadi, API ini aman dan Mas? Sejauh ini saya belum mendapatkan komplain, saya juga enggak ini. Tapi namanya aplikasi pihak ketiga itu ya hati-hati aja sih. Seperti itu. Kalau masalah aman tidak aman, lebih aman yang itu apa ya namanya Hotsuite. Aduh, Hotsuite, sorry. Hotsuite. Kalau Hotsuite ini sudah lama, sejak 2013 saya sudah menggunakan pakai. Tapi untuk Facebook dulu. Kalau sekarang sudah bisa Instagram, jadi bisa Anda gunakan itu. Kalau API ini dia termasuk urutan kedua schedule yang berada di aplikasi pencarian di Play Store maupun App Store. Seperti itu. Ya, pernah pakai Facebook, pernah pakai ini. Oke, ada yang mau tanyakan? Tiga materi kita rapel ya hari ini. Oke, kalau nanya-nanyanya tidak ada, kita PR saja langsung ya. Jadi yang pertama, silahkan Anda lakukan postingan, karena tadi kita sudah punya konten 10, jadi Anda silahkan melakukan jadwal untuk 10 hari, itu ya pakai aplikasi API atau pakai Hotsuite, ya. Lalu gunakan copy caption yang sudah Anda pelajari kemarin ya. Sebenarnya kemarin Sabtu Minggu libur buat latihan juga sih sebenarnya, buat banyak caption. Bisa pakai caption, kemudian gunakan hashtag yang sesuai dengan tadi yang saya sudah sharing. Oke. Itu ya PR-nya nanti. Silahkan kalau mau posting manual boleh, kalau mau posting pakai aplikasi tadi boleh juga. Tapi ingat, jam postingnya dicek. Caranya memilih antara pakai antara pakai kompetitor atau riset lewat internal, lewat insight kita di Instagram kita. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Pertanyaan, lebih efektif hashtag taruh di deskripsi apa di komen pertama? Apa bedanya? Saya sering lihat di IG yang followernya banyak. Alasannya sebenarnya, kenapa dia menggunakan hashtag di komen pertama untuk menyembunyikan, ya. Dia bikin hashtag di komen pertama itu biar tidak kelihatan hashtagnya dia. Karena begini, hashtagnya jadi begini, hashtagnya kan begini, ketika kita bikin hashtag caption, misalnya hashtagnya jual kurma grosir dan sebagainya. Nah, orang berpeluang mengklik hashtag itu ketemu dengan kompetitor kita yang lain sih sebenarnya. Seperti itu sebenarnya alasannya sih. Kenapa di komen pertama itu supaya tetap dia muncul di pencarian di hashtag, ya, tetap muncul di pencarian di hashtag kalau kita mencari tetap akan muncul karena di komen pertama. Gitu. Kalau yang di deskripsinya dia cuma pakai hashtag internal dan brandingnya aja gitu. Biar dia tidak dapat kompetitor, seperti itu sih. Kalau alasannya yang saya dapatkan dari yang menggunakan kata-kata ini. Seperti itu. Nanti modulnya di-share di WhatsApp grup Kak. Ya. Anunya ya, apalagi namanya presentasinya boleh nanti saya share ininya. Tapi rekamannya nanti saya share juga, saya buatkan nanti di share di
Untuk penambahan follower yang sesuai segmen bagaimana ya? Apa via hashtag aja efektifnya? Untuk penambahan follower nanti kita bahas ya di sesi berikutnya. Tapi kalau via hashtag sebenarnya lebih ke arah kita ditemukan oleh calon konsumen, lebih ke leads dan prospek. Closing juga bisa masuk sih dari situ. Jadi nggak usah terlalu berharap penambahan follower dari hashtag. Tapi ada juga yang followernya bertambah, tapi tidak sebanyak dengan strategi influencer dan ads. Nanti kita bahas di materi terakhir gitu tentang gimana menggunakan traffic eksternal ya seperti itu. Jadi hashtag ini sebenarnya lebih bertujuan untuk kita mudah ditemukan oleh calon pembeli kita yang lain gitu. Karena waktu saya dulu follower saya sedikit, saya pernah jualan aksesoris HP, saya juga hanya mengoptimasi hashtag, itu sudah terjadi closing waktu itu, sudah pecah telur lah bahasanya. Cuma 3 hari sudah pecah telur. Ternyata hashtag itu tepat, bagus. Gitu. Kalau ikut LFL Love for Love ya, Like for Life ya, kan ada jadwalnya ya. Jam-jam itu tinggi aktivitasnya. Tetap akuratkah jam postingannya? Bentar. Swipe up. Apa ini swipe up? Maksudnya apa swipe up? Oh ya, ini dulu saya jawab dulu yang LFL, Love for Love. Kan ada jadwalnya dan jam-jam itu tinggi aktivitasnya. Tetap akuratkah jam postingannya? Sebenarnya saya pribadi, saya jarang menyarankan menggunakan strategi olok ya, on like, one comment. Sebenarnya sih katanya untuk menaikkan interaksi antara sesama membernya gitu. Cuman sayang banget sih karena yang jadi on like, one comment itu biasanya lintas niche atau lintas bisnis yang lain. Misalnya saya jualan kurma, Mbak jualan misalnya sepeda gitu. Terus one like, one comment gitu. Itu kayaknya nggak efektif gitu, nggak cocok gitu. Karena saya komen ke postingan yang bukan market saya gitu. Sebenarnya dari segi algoritma nggak masalah, tapi kalau untuk menaikkan interaksi, ya bisa untuk menaikkan interaksi, cuman jatuhnya adalah lebih ke memanipulasi ya, algoritma sih. Jadi kalau ditanya apakah keakuratannya pakai strategi itu, maksudnya dari segi LFL-nya apakah cocok untuk menaikkan interaksi, ya cocok karena pasti bertambah komen gitu. Cuman sayang, kenapa? Sebenarnya yang kita harapkan bukan orang lain gitu, bukan orang lain yang mengkomen akun kita, tapi kita mau yang dikomen itu adalah follower kita gitu. Karena algoritma Instagram itu cuman menampilkan 3% dari total follower kita ketika kita posting. Nah, makanya kekuatan utamanya adalah kita harus main konten, perbaiki konten. Makanya saya bilang tadi sebelum-sebelumnya fotonya diperbaiki, feed itu anggaplah dia sebagai toko kita, pokoknya etalase toko kita harus diperbagus, dipercantik, pokoknya harus keren gitu, supaya orang betah lihat postingan kita. Kemudian captionnya diperbaiki gitu. Jadi kita berharap sebenarnya yang komen itu jangan orang lain gitu, tapi follower kita. Nah, kalau follower kita komen atau like, sebenarnya bukan sekarang parameternya like dan komen, bukan. Parameternya sekarang ada 3, long comment ya, supaya interaksi kita bisa diperluas sama si Instagram. Gini biar gampang gini. Saya pelan-pelan ya saya bahasakan. Jadi gini, ketika kita posting di Instagram, maka dalam waktu 60 menit Instagram akan mengevaluasi siapa yang berinteraksi dengan akun kita. Jadi yang paling pertama yang akan disebarkan postingan kita ini ke 3% perwakilan follower kita. Itu yang pertama. Jadi 1 jam pertama. Kalau 1 jam pertama follower kita kemudian melakukan 3 hal ini, ya, entah dia komennya dengan komen panjang, long comment, atau dengan share ke DM, misalnya kan begitu kan, share ke DM, atau dia save konten kita, maka ini dikategorikan sama Instagram, oh ini
bagus kontennya, maka Instagram, apalagi kalau banyak yang save, banyak yang komen, panjangnya panjang-panjang, kemudian banyak yang share ke DM, maka Instagram akan meluaskan 3% itu menjadi besar. Bahkan kalau betul-betul konten kita bagus, viral, dan bukan viral ya, maksudnya banyak interaksinya, maka ini bisa muncul di pencarian atau di search. Misalnya kalau kita buka Instagram, di search-nya itu kan ada foto-foto orang gitu, foto-foto orang lain yang terkenal. Bisa muncul di situ gitu. Nah, itu rahasianya. 1 jam pertama. Jadi memang content is the king. Perbaiki kontennya. Kemudian jam postingnya juga harus tepat biar kita bisa mendapatkan jangkauan yang bagus seperti itu. Ya. Jadi itu ya LFL itu sebenarnya sebenarnya saya belum tahu gitu. Saya belum tahu sebenarnya nyambungnya gimana gitu. Dia mau naik interaksi tapi bagaimana modelnya? Makanya saya enggak terlalu mau komen sih apakah ini bagus atau tidak gitu. Tapi saya sudah jelaskan tadi algoritma Instagram itu sendiri. Nah, lebih bagus ke DM atau kontak person ya untuk swipe up. Oh. Ke bio juga bisa. Oh, ke swipe up. Ke WA lah. Boleh langsung ke WA aja, nggak usah ke DM. Kalau memang kita bisa handling di DM, lebih bagus juga sih. Maksudnya lebih mudah ke DM. Tapi biasakan kita mengarahkan leads kita itu ke WhatsApp supaya dapat database. Seperti itu. Apakah nulis hashtag di bio bisa membantu pencarian? Sebelum cek. Dulu pernah ada sih, ada yang sempat bilang bahwa hashtag di bio itu muncul di pencarian, tapi sampai saat ini saya belum menemukan, tapi mungkin berubah lagi ininya. Jadi di bio itu saya lebih materi bio sebenarnya besok sih, tapi tidak apa-apa saya antar dulu. Di bio itu saya lebih menyarankan Anda membuat di situ menjelaskan lebih bagus tentang akun Instagram kita, lebih awesome lah gitu, lebih powerful. Misalnya kelebihan kita apa, gimana cara ordernya, terus kata kunci dari jualan kita apa, itu lebih fokus di bio aja di situ. Digunakan gunakan slot bio itu untuk status untuk kalimat itu tadi, yang kelebihan kita, kemudian cara order, yang membuat orang ketika dia masuk di Instagram kita, bio ini membantu kita untuk memperkenalkan diri gitu. Oh, ini gini gitu. Oh, cara ordernya seperti ini. Kalau hashtag sekarang saya belum cek. Jadi nanti saya cek sebentar ya. Dulu ada bilang tapi nggak berpengaruh kayaknya kalau di bio. Tapi nanti ini jawabannya saya keep dulu ya. Saya sebentar coba saya pelajari dulu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ada yang mau ngomong? Boleh? 1-2 pertanyaan dulu ya. Habis itu kita close. Oh, sudah paham semua ya kayaknya. Sudah siap praktek ya. Aman ya, berarti ya. Oke, kita sudah tidak ada lagi? Baik, kita nampaknya peserta ini sudah siap praktek ya. Jadi PR-nya, saya tulis di sini, PR-nya post 10, post dan schedule 10 konten dan caption dan hashtag di jam yang
Seperti itu. Oke, kita foto bareng ya sebelum kita close. Silahkan di open eh, di open ininya videonya, kita foto bareng dulu, habis itu kita close. Boleh ya? Yang mau aja. Kan ya. Yuk kita foto bareng ya. Hitungan kelima. Ayo semuanya dibuka ininya, kameranya. Baik. Wah, keren. Ush. Ya, ya. Lagi-lagi. Siap. Nah, yang bijak dulu. Mana lagi? 3 orang nggak mau ya? Pak Ibnu, Bu Melinda, Princess, Mega, oke. Sudah ya, kita foto. 5, 4, 3, 2, 1. Asik. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silahkan Terima kasih, praktek. Bang. Siap, praktekkan PR-nya. Boleh menggunakan apa namanya? Boleh menggunakan kok ini Montenegro ya. Boleh menggunakan schedule atau mau pas postingan manual boleh. Insya Allah kita ketemu lagi di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.